他输。可那于思慧却将其放置，这不是6。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-474. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 473. Sebelumnya kita sudah melihat kalau penggabungan api yang dilakukan oleh Abang Qinchan telah berhasil memukau semua orang. Tidak hanya para peserta, namun juga para tetua. Mereka sama sekali tidak menduga Qinchan akan melakukannya dengan begitu cepat. Selain itu ditambah Ketua Ouyang yang memberikan pujian terhadap api yang dirinya gabungkan. Setelah waktu habis, kini adalah penilaian nyala api siapa yang memiliki kekuatan mengerikan. Para putra suci dari lembah Baitianyu berhasil mendapatkan nilai yang lumayan tinggi. Namun sayang sekali semua itu masihlah belum mampu untuk mengimbangi nilai dari putra suci dari wilayah lainnya. Bahkan Yan Qingdao mendapatkan nilai tertinggi. Namun semua itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan penggabungan api yang dimiliki oleh Abang Qinchan. Tidak tanggung-tanggung beberapa alat hancur karena tidak bisa menampung kekuatan besar apinya. Sampai pada akhirnya alat khusus pun dikeluarkan, yang mana mereka dikejutkan dan nilai fantastis yang didapatkan oleh Qinchan. Nah, setelah menyelesaikan ujian pertama ini, mereka akan memulai ujian kedua, yang mana Ketua Ouyang membawa semua orang ke dalam sebuah dunia. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini, Qinchan bersama dan para peserta lainnya tengah berada di dalam dunia alam obat. Waktunya sendiri tentu akan jauh lebih berbeda dengan di luar. Terlihat kalau saat ini Qinchan lagi dan lagi berhasil memukau semua orang, termasuk juga dengan para tetua. Karena dia itu telah mengumpulkan begitu banyak energi spiritual. Hanya saja para tetua menganggap tindakan ini sudah berlebihan. Sebab mengumpulkan semua energi spiritual dalam ruang sekecil itu hanya akan merusak bahan-bahan ramuan sebelumnya, yang juga menyebabkan bahan-bahannya tidak bisa digunakan lagi. Hanya saja Ketua Ouyang tidaklah berpikiran seperti itu. Qinchan yang lebih tahu dari mereka mulai melakukan sesuatu kepada bahan-bahan yang sebelumnya Ketua Ouyang berikan. Benih-benih ini taburkan secara bersamaan dan juga mulai tumbuh secara perlahan-lahan. Tindakan itu sekali lagi diremehkan oleh tetua ini, karena menanamnya di saat yang bersamaan akan mempengaruhi khasiat dari obat tersebut. Ini juga dibenarkan oleh tetua lainnya, karena bagaimanapun pil spiritual memiliki sifat yang berbeda-beda. Jika ditanamkan di tempat sekecil itu, maka kekacauan pasti akan terjadi. Orang-orang yang tidak menyukai Xuanzang mulai mentertawakan Qinchan dan meyakini kalau ia tidak tahu bagaimana cara menanam obat. Mereka menjamin Qinchan pasti akan gagal, tapi sepertinya itu semua tidak akan terjadi. Karena kita bisa melihat dan jelas kalau tanaman yang telah Qinchan rawat mulai tumbuh, bahkan pertumbuhan mereka jauh lebih cepat dibandingkan dengan tanaman yang dimiliki oleh para peserta lainnya. Contohnya seperti milik Yan Qingdao. Ada 2 dari 9 tanaman miliknya yang mengalami hambatan. Padahal para peserta lainnya memiliki keseimbangan yang begitu baik antara yin dan yang. Milik Imo sendiri bisa dikatakan cukup baik karena ia melakukan penyaluran secara berkala. Berbeda dan Yin Sui yang melakukan penyatuan secara berlangsung. Inilah yang menyebabkan pertumbuhannya menjadi yang paling cepat dibandingkan dengan milik mereka. Sepertinya metode yang Yin Sui lakukan sama seperti Abang Qinchan. Para tetua pun menganggap ini terlalu aneh. Tapi tidak bagi Ketua Ouyang. Dia malah menganggap metode penanaman milik Yusui adalah yang paling cemerlang di antara para peserta lainnya. Ini karena bunga Kongmingji dan juga Senyoku memiliki sifat yang berbeda. Akan tetapi, yin dan yang dari kedua bahan ini bisa saling digabungkan. Ini layaknya antara pria dan wanita yang tentu masing-masing memiliki perbedaan tersendiri. Namun mereka mampu bekerjasama dengan baik. Jika metode Yusi bisa diketahui oleh Ketua Ouyang, maka para tetua lainnya meminta agar ia bisa memberitahu mereka mengenai metode apa yang Qinchan lakukan. Wajar mengapa mereka dibuat kebingungan, karena terlihat kalau setiap Qinchan menyalurkan kekuatan pada salah satu tanaman, membuat tanaman lainnya mulai melayu, yang seakan-akan kekuatan kehidupan dari tanaman lainnya dihisap oleh tanaman yang berada di tengah.
Ini tidak hanya terjadi kepada bunga Kaomingzi dan Seng Yuo saja, namun juga berpengaruh kepada tanaman lainnya. Ketua yang sepertinya juga tidak tahu apa yang Qin Chen lakukan, jadi dia meminta para tetua untuk melihat saja. Kembali ke Abang Qin Chen, yang sepertinya dugaan kita memang benar. Karena setiap dia menyalurkan kekuatan kepada bunga yang berada di tengah, menyebabkan bunga-bunga lainnya menyalurkan inti kehidupan mereka kepada satu bunga saja. Ini semua selesai ketika 8 tanaman lainnya mulai musnah begitu saja, dan hanya misalkan satu tanaman saja. Dan begini, Qin Chen pun telah berhasil menyelesaikan kompetisi kedua. 可那于思慧却将其放逐。 Setelah melihat apa yang terjadi, para tetua meyakini kalau yang menjadi pemenang dalam kompetisi kedua adalah Yu Sui. Hanya saja pendapat mereka itu langsung dibungkam oleh Abang Qin Chen. Apalagi ketika mereka merasakan ledakan kekuatan dari bunga yang telah Qin Chen tanamkan. Kini perhatian pun mulai tertuju kepadanya. Karena sekali lagi energi spiritual yang melimpah mulai pergi ke tempat Qin Chen berada. Seakan-akan energi spiritual itu berkumpul di satu titik saja, atau lebih tepatnya kepada teratai 6 daun. Para tetua tentu dibuat kebingungan pasalnya mengapa teratai itu tiba-tiba saja meledak, padahal ini hanya teratai daun 6. Sekali lagi mereka kembali dibuat bertanya-tanya. Bagaimana cara Qin Chen itu menumbuhkan daun ketujuh dari teratai, padahal bibitnya hanyalah teratai 6 daun saja. Ledakan kekuatan yang Qin Chen tunjukkan bisa dirasakan oleh semua orang, termasuk oleh Yin Sui. Ini bukan sekedar ledakan kekuatan saja, namun ki dari Raja Pil tingkat 7. Teratai 7 daun yang Abang Qin Chen miliki berhasil membungkam semua orang yang telah sejak tadi meremehkannya. Sesaat setelah Qin Chen menyelesaikan teratai 7 daunnya, kini semua peserta juga telah selesai. Nah, sekarang adalah waktu penilaian tanaman mana yang memiliki kekuatan lebih hebat. Ketua yang sudah tidak bisa menahan dirinya lagi untuk bisa memegang secara langsung teratai 7 daun milik Qin Chen. Bahkan untuk membuktikannya, Ketua yang sampai menggunakan alat pemeriksaan. Ini memang benar adalah teratai 7 daun yang juga merupakan bahan untuk membentuk pil kelas 7. Apa yang Ketua yang katakan tidak bisa dipercayai oleh semua pihak. Karena Qin Chen mampu mengolah bahkan meningkatkan tanaman itu menjadi tingkat ke-7. Yin Sui juga tidak percaya. Bahkan sebagai seorang ahli dalam metode penanaman, apa yang Qin Chen lakukan merupakan hal yang mustahil. Bagaimana mungkin bahan tingkat 6 biasa melakukan penerobosan dan tumbuh menjadi bahan tingkat 7? Ketua yang masih dibuat kebingungan dan metode yang Qin Chen lakukan. Ia mencoba melakukan pemeriksaan sampai akhirnya menyadari kalau sebelumnya Qin Chen telah menggunakan metode pelahapan. Sebenarnya metode ini hampir sama dengan penggabungan api yang Qin Chen lakukan sebelumnya. Kesembilan bahan yang telah dirinya tanam saling menyerap satu sama lain untuk mencari tahu kelangsungan hidup dari bahan mana yang lebih kuat. Inilah alasan mengapa sejak tadi tanaman milik Qin Chen memberikan inti kehidupan kepada teratai 7 daun. Karena teratai inilah yang memiliki kehidupan yang lebih kuat. Jadi karena itulah satu-satunya yang mampu bertahan, membuat 9 bahan lainnya terserap dan menjadi satu di teratai 7 daun. Jadi tidak heran mengapa teratai yang sebelumnya hanya 6 daun mampu bermutasi ke 7 daun. Karena ini tak berhasil menerobos ke ranah tingkat 7. Apa yang Ketua yang katakan membuat para tetua terkejut. Begitu juga dengan para peserta lainnya. Untuk Qin Chen sendiri santuy-santuy saja. Tanpa melakukan penilaian, seharusnya mereka sudah tahu siapa yang akan menjadi pemenangnya. Ketua yang pun membawa mereka keluar dari alam tersebut. Selain itu, pengumuman Qin Chen menjadi peringkat 1 pun diberitahu. Qin Chen mendapatkan nilai 100, Yu Xiao 90, Yimo 96, Xin Yu 94, Xu Tian 92, dan Yan Qingdao hanya 90 saja. Dan begini Yan Qingdao lah yang berada di peringkat terakhir. Xuanzang dan Huang Fu tentu saja senang akan keberhasilan Qin Chen, berbeda dan para tetua lainnya, karena lagi dan lagi Qin Chen menjadi nomor 1. Mereka pun mulai panik sendiri karena jika terus seperti ini, maka Qin Chen akan menjadi pemenangnya. Ketua yang meminta para peserta untuk bersiap karena putaran ketiga akan dimulai, yakni adalah pil beku.
Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau saat ini para peserta sedang melakukan sesuatu dan masing-masing tungku mereka. Tapi Kinchan terlihat tidak menggunakan tungku apapun. Padahal para peserta lainnya tengah disibukkan dengan tekanan berat yang mereka rasakan. Akan tetapi Kinchan tetap santuy-santuy saja. Para tetua penasaran dan apa yang sedang dia lakukan dan mengapa sejak tadi ia tidak kunjung melakukan permunian kepada pil beku. Tidak bosan-bosannya para tetua kembali meremehkan Kinchan karena menduga ia pasti kesulitan dalam proses pembentukan pil. Selain itu, ini sangatlah berbeda dengan 2 putaran sebelumnya. Jika Kinchan gagal di sini, maka dia yakin kalau kecurangan dia sebelumnya pasti akan terbukti. Para tetua mulai mentertawakan Kinchan karena mereka yakin betul ia akan gagal pada putaran ketiga. Berbeda dari mereka, tetua Xuanzeng tetap tenang karena yakin Kinchan pasti memiliki suatu rencana tersendiri. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.